Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hijrah Wahyuni Anwar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C, Angkatan 2018, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai guru dengan mengajarkan materi penilaian pembelajaran. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih definisi penilaian itu. Nah, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Namun di sini kegiatan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil belajar saja, namun juga pada proses belajar siswa. Submateri yang kedua yaitu tentang tujuan penilaian. Nah, di sini siapa yang tahu apa sih tujuan penilaian itu? Mengetahui kecakapan belajar siswa? Ya, benar. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penilaian pembelajaran. Menurut Amin tahun 1988, tujuan penilaian dalam kegiatan pembelajaran itu meliputi 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kecakapan belajar pembelajar dengan menggunakan alat ukur sesuai dengan tujuan yang akan diukur. Kemudian tujuan penilaian yang kedua yaitu untuk meneliti hasil belajar pembelajar sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tujuan penilaian yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat perkembangan pembelajar dalam menyelesaikan beban belajar yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya kita akan melangkah ke submateri yang ketiga, yaitu tentang alat-alat penilaian. Ya, di sini siapa yang tahu apa sih jenis-jenis atau macam-macam alat penilaian itu? Ya, benar. Alat penilaian itu bisa berupa tes dan bisa bukan tes atau non-tes. Alat penilaian berupa tes adalah cara untuk melakukan penilaian dengan memberikan sebuah tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mendapatkan suatu nilai. Sementara untuk penilaian bukan tes atau non-tes lebih cocok digunakan untuk menilai aspek-aspek berupa aspek tingkah laku. Nah, alat penilaian berupa tes dari segi penyusunannya dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, tes buatan guru dan yang kedua, tes standar. Tes buatan guru adalah tes yang disusun sendiri oleh guru, kemudian memberikan kepada siswa berupa bentuk ulangan harian atau formatif, sumatif atau umum, dan penghabisan atau EPTA. Tes buatan guru ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian, tes standar. Tes standar adalah tes yang sudah valid atau sahih dan andal atau reliable berdasarkan percobaan-percobaan terhadap sampel yang cukup luas. Kemudian, tes standar ini adalah tes yang sudah dikaji berulang kali kepada kelompok etis. Selanjutnya, alat penilaian bukan tes atau non-tes dibedakan atas 6 jenis. Siapa yang bisa menyebutkan 2 atau 1 dari 6 jenis tersebut? Ya, wawancara masuk. Ya, observasi masuk. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya di sini akan menjelaskan 6 jenis bukan tes penilaian bukan tes tersebut. Yang pertama yaitu observasi. Observasi yaitu pengamatan tingkah laku pada suatu keadaan tertentu. Observasi ini bisa dilakukan
pada situasi sebenarnya atau disebut sebagai observasi langsung, dan pada situasi yang dibuat atau situasi buatan biasa disebut sebagai observasi tidak langsung. Kemudian jenis yang kedua yaitu wawancara. Wawancara di sini adalah komunikasi yang terjadi antara yang menginterview dan yang diinterview. Kemudian jenis yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus yang dimaksud di sini adalah mengamati individu secara terus-menerus pada periode tertentu untuk melihat sejauh mana perkembangannya. Kemudian yang keempat yaitu skala penilaian. Skala penilaian adalah salah satu alat penilaian yang mempergunakan skala dengan mengukur dari skala ujung negatif ke ujung yang positif. Sehingga pada skala ini penilaian tinggal memberi tanda cek saja. Kemudian alat penilaian yang kelima yaitu checklist. Sebenarnya alat penilaian checklist ini hampirlah sama dengan skala penilaian. Namun alat penilaian checklist ini tidak harus membuat kriteria dari negatif ke positif. Cukup dengan kemungkinan jawaban yang akan diminta dari yang dinilai. Alat penilaian yang keenam yaitu inventory. Inventory berarti pertanyakan, di mana yang ditanya hanya memberikan alternatif jawaban, apakah setuju atau tidak setuju. Alat penilaian inventory ini digunakan untuk mengetahui sikap pada pembelajar dalam menyelesaikan program bidang studi. Selanjutnya kita akan membahas submateri yang terakhir, yaitu tentang cara menjawab soal. Cara menjawab soal ini ada 4 cara yang akan saya sampaikan kepada adik-adik. Cara mengerjakan soal yang pertama yaitu dengan membaca soal terlebih dahulu. Cara ini sangatlah efektif dalam menghemat pengerjaan soal. Nah, soal bahasa Indonesia dengan tipe host akan menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah berbasis teks, sehingga siswa harus memahami terlebih dahulu soalnya menyuruh apa. Nah, siswa di sini tidak boleh terburu-buru dalam membaca soal. Baca soal terlebih dahulu, lalu naik ke tesnya, kemudian temukan jawabannya. Cara menjawab soal yang kedua yaitu dengan mengerjakan soal yang lebih mudah. Cara ini masih berkaitan dengan mengefisienkan waktu. Jika kita punya banyak waktu, maka kita tentu punya kesempatan untuk memikirkan soal lain yang lebih sulit. Jenis soal lain yang harus kita sisihkan selain soal yang sulit yaitu soal yang panjang. Apalagi buat kalian yang kemampuan membacanya minim. Cara menjawab soal yang ketiga yaitu dengan mengenali kata kunci dan ciri-ciri soal. Soal bahasa Indonesia adalah soal yang perlu pemahaman. Misalnya, soal tentang ide pokok. Maka, untuk menjawab soal tentang ide pokok itu, maka kita harus memahami jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, jika sudah dipahami, maka pengerjaan soal mengenai ide pokok tersebut akan terasa mudah kita kerjakan. Cara menjawab soal yang keempat yaitu dengan membaca efektif. Soal bahasa Indonesia yang panjang seringkali membuat kita merasa frustasi. Namun, kita tidak akan merasa frustasi bila mana kita mampu membaca secara efektif. Membaca efektif yang dimaksud di sini adalah tidak mengulang bacaan. Kita harus benar-benar fokus memahami teks yang kita baca. Selain itu, kita juga harus memperhatikan penjedaan dan pemenggalan kata, frasa, dan klausa.
sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan adanya materi penilaian pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita tentang penilaian pembelajaran. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, materi penilaian pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.